kesaksian dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa, yakni belajar. Dan juga tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama Askar, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua Yusriadi, yang ketiga Sarul Ikram, yang keempat Irfan Arfiandi, dan yang kelima Indriawan. Jadi adapun materi yang kami bawakan pada hari ini yaitu genetika atau gen dan kromosom. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi kelompok kami, yaitu definisi gen dan kromosom. Gen merupakan sebuah unit informasi genetik yang tersandi dalam genetika. Gen adalah unit molekul DNA atau RNA yang membawa informasi mengenai urutan asam amino lengkap suatu protein, atau yang menentukan struktur lengkap suatu molekul rRNA atau RNA ribosom dan tRNA atau transfer RNA, terlibat dalam mengkode protein dan mewariskan keturunan. Fungsi gen yaitu mengatur perkembangan dan proses metabolisme serta menyampaikan informasi genetika dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang berisi DNA, di mana informasi genetik dalam sel disimpan. Kata kromosom berasal dari kata kroma yang berarti warna dan soma yang berarti badan. Tipe dan jumlah kromosom tiap makhluk hidup berbeda-beda. Dengan mikroskop cahaya, seluruh kromosom dapat dibedakan satu dengan yang lain dari penampilannya karena ukuran kromosom dan posisi sentrometer yang berbeda. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan materi tentang struktur gen prokariot. Pada prokariot, gennya secara umum tersusun atas promoter, bagian struktural, dan terminator. Promoter adalah urutan DNA spesifik yang berperan dalam mengendalikan transkripsi gen struktural dan terletak di daerah frame hulu dari bagian struktural gen. Fungsi promoter adalah sebagai tempat awal pelekatan enzim RNA polimerase yang nantinya melakukan transkripsi pada bagian struktural. Operator merupakan urutan nukleotida yang terletak di antara promotor dan bagian struktural dan merupakan tempat pelekatan protein. Represor penekan atau penghambat ekspresi gen. Jika ada represor yang melekat di operator, maka RNA polimerase ke arah ekspresi gen tidak bisa berlangsung. Coding region bagian struktural. Gen struktural merupakan bagian yang mengkode urutan nukleotida RNA transkripsi dimulai dari sekuens inisiasi transkripsi ATG sampai codon stop TAA atau TGA atau TAG. Pada prokariot tidak ada sekuens intron yang tidak dapat diekspresikan sehingga semuanya berupa ekson. Namun kadang pada Archaebacteria dan bakteriofag ada yang memiliki intron. Terminator dicirikan dengan struktur jepit, rambut atau hairpin, dan lengkungan yang kaya.
yang akan urutan GC yang berbentuk pada molekul RNA hasil transkripsi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan materi tentang struktur gen prokariot dan struktur gen eukariot. Pada prokariot, gennya secara umum tersusun atas promoter, bagian struktural, dan terminator. Promoter adalah urutan DNA spesifik yang berperan dalam mengendalikan transkripsi gen struktural dan terletak di daerah upstream atau hulu. Dari bagian struktural gen, fungsi promoter adalah sebagai tempat awal pelekatan enzim RNA polimerase yang nantinya melakukan transkripsi pada bagian struktural. Operator merupakan urutan nukleotida yang terletak di antara promotor dan bagian struktural dan yang merupakan tempat pelekatan protein represor, pendekatan atau penghambatan ekspresi gen. Gen struktural merupakan bagian yang mengkode urutan nukleotida RNA. Transkripsi dimulai dari sequence inisiasi transkripsi atau ATG sampai codon stop. Pada prokariot tidak ada sequence intron yang tidak dapat deskripsikan sehingga semua berupa ekson. Namun keadaan pada bakteria dan Bucariopha ada memiliki intron. 2. Struktur gen eukariot secara umum hampir sama dengan prokariot. Ada promotor, bagian struktural yang terminator. Perbedaannya hanya pada bagian strukturalnya terdapat intro dan ekson. Perbedaan utama antara organisasi gen pada prokariot dengan eukariot adalah bahwa bagian struktural gen prokariot atau bakteri tidak mengandung intron. Intron adalah sekuen nukleotida yang tidak akan ditemukan. Terjemahannya, di dalam rangkaian asam amino protein yang dikode oleh suatu gen, intro akan ditranskripsi tetapi kemudian mengalami pemotongan sehingga tidak akan mengalami translasi. Sekuen nukleotida yang akan diterjemahkan disebut dengan ekson. Pada genom bakteri diketahui tidak ada intro, tetapi pada genom archaeobakteri. Nama Irfan Alfiandi. Selanjutnya, struktur kromosom eukariot. Berbeda dengan DNA prokariot yang berbentuk sirkuler tertutup, DNA eukariot merupakan molekul linear yang sangat panjang. Panjang DNA eukariot di dalam nukleus jauh melebihi ukuran nukleus itu sendiri. Oleh karenanya, agar dapat dikemas di dalam nukleus, DNA harus dimanfaatkan dengan suatu cara, derajat pemanfaatan kondensasi. DNA dinyatakan sebagai nisbah pengepakan packing rationya, yaitu panjang molekul DNA dibagi dengan panjang pengepakannya. Sebagai contoh, kromosom manusia yang terpendek yaitu kromosom nomor 21 berisi 4,6 kali 107 pp DNA, sekitar 10 kali ukuran genom E. coli. Ukuran DNA kromosom ini setara dengan panjang 14.000 pm. Jika DNA ditarik lurus pada kondisi yang paling mampat, yaitu selama mitosis, kromosom tersebut panjangnya hanya sekitar 2 pm. Angka ini memberikan nisbah pengepakan sebesar 7.000 dalam kurung 14.000 per 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman kelompok kami, yaitu kode genetik. Kode genetik adalah nukleotida pada mRNA yang terdiri atas kombinasi 3 nukleotida berurutan yang menjadi suatu asam amino tertentu, sehingga sering disebut sebagai
kodon triplet asam amino yang disandingkan. Misalnya, metionin oleh urutan nukleotida ATG (AUG dan RNA). Banyak asam amino yang disandingkan oleh lebih dari satu jenis kodon. Tadi materi yang dipaparkan oleh teman saya yaitu gen dan kromosom. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.